Hujan 3. Ruangan 4 kali 4 meter persegi dengan lantai pualam tanpa cacat itu lengang. Elijah memperhatikan layar tablet di depannya yang berkedip-kedip. Tanda bahwa pemindai berbentuk bando perak di kepala Lail bekerja dengan baik sejak dia mulai bercerita. Pemindai itu mulai memetakan saraf otak pasien yang duduk di sofa hijau. Benang-benang berwarna merah, kuning, dan biru di layar tablet mulai terbentuk, menunjukkan memori aktif. 21 Mei 2042. Elijah berkata takzim. Itu hari yang tidak bisa kita lupakan. Itu benar, semua penduduk bumi ingat sekali kejadian itu. Usiaku 42 saat kejadian itu. Aku sedang bekerja di salah satu rumah sakit ibu kota, shift pagi. Aku mengurus pasien senior, jadwal periksa reguler. Elijah tersenyum, mencoba kembali bercakap-cakap, memberikan jeda cerita. Itu hari yang sangat mengerikan. Kejadian itu sudah berlalu 8 tahun, dan kita masih terus berusaha mengatasi akibat buruknya. Gadis di atas sofa hijau mengangguk samar. Elijah memperbaiki posisi duduknya, bersiap kembali mendengarkan lanjutan cerita. Di dalam kapsul kereta yang melesat 8 tahun lalu. Saat itu Lail sedang menatap layar televisi yang kembali memunculkan animasi "Congratulations, selamat penduduk bumi." Ketika penumpang asyik dengan kesibukan masing-masing, kapsul kereta tiba-tiba mengerem paksa. Suara mendecit membuat ngilu dada. Percikan api menyembur dari roda baja. Tersentak, tidak mampu menahan keseimbangan di atas rel, 12 kapsulnya saling bertabrakan, terbanting menghantam dinding lorong. Sepersekian detik, penumpang telah terpelanting ke depan, rebah rempah, berseru-seru panik, berteriak-teriak ngeri. Tapi kengerian itu baru dimulai. 15 detik masih dalam situasi panik, lampu kereta mendadak padam, juga lampu penerangan di lorong kereta. Jaringan listrik terputus, padam. Kapsul kereta gelap total. Penumpang semakin tidak terkendali, berseru-seru, saling menyikut, berusaha berdiri. Baru setengah badan mereka berdiri, lantai kapsul bergetar hebat, seperti sedang tidak berada di atas tanah solid, melainkan di atas permukaan air, diaduk-aduk. Kapsul-kapsul bergerak mengeluarkan suara berderit, seperti kaleng besar, mulai menggelinding. Penumpang menjerit ketakutan. Ibu Lail beranjak, berusaha mencari putrinya. Dengan wajah pucat, Lail terduduk di pojok kapsul. Dia tadi terpelanting jauh, menimpa tubuh penumpang lain. Isi gelas coklat panasnya berhamburan. Apa yang sedang terjadi? Lail mendongak, juga berusaha mencari ibunya. Apa yang terjadi? Penumpang lain ikut bertanya-tanya. Penumpang di dalam sistem kereta bawah tanah memang tidak mendengar dentuman keras gunung itu. Mereka ada di kedalaman 40 meter. Hanya penduduk di permukaan yang mendengarnya. Pukul 8.15, gunung purba di belahan dunia lain meletus. Suara letusannya terdengar hingga 10.000 kilometer, saking kerasnya. Praktis penduduk radius 200 km dari gunung itu langsung tuli seketika sebelum tahu apa yang terjadi. Mereka juga belum menyadari ketulian masing-masing saat 1 detik kemudian abu material vulkanik dengan suhu ribuan Celcius menyembur setinggi 80 km, lantas bergulung menyebar ke bawah, menyapu bersih seluruh kehidupan radius 200 km hanya dalam hitungan menit. Tidak bersisa, hangus dipanggang suhu setinggi 5.000 derajat Celcius.
Abu vulkanik yang berbentuk cendawan hitam bergemuruh mengerikan, menyelimuti sekitarnya. Kota tempat Lyle tinggal sebenarnya berjarak 3.200 km dari lokasi gunung. Untuk ukuran gunung meletus skala kecil atau sedang, itu jarak yang aman sekali. Tapi itu letusan super vulkano, gunung purba yang terlupakan. Petaka besar itu tiba dalam hitungan detik. Bukan abu panasnya yang membunuh, melainkan gempa vulkanik 10 skala Richter. Gunung-gunung runtuh, jalan layang berguguran, tanah merekah, rumah-rumah bagai dibelah. Sepertiga permukaan bumi merasakan gempa dengan skala paling mematikan. Lyle, ibunya berhasil menemukan putrinya. Lyle bergegas memeluk ibunya. Teriakan panik terus terdengar di dalam kapsul kereta. "Kamu tidak apa-apa?" ibunya bertanya. Lyle terbatuk, menyeka wajahnya yang kotor. Dinding kapsul pecah, guguran debu dan tanah memenuhi sekitar. Lyle baik-baik saja, kecuali betisnya yang terkena injakan sepatu penumpang lain. Terasa sakit, serta lengannya yang terkena siraman coklat panas. Beberapa penumpang menyalakan layar telepon genggam, membuat penerangan sementara. "Apa yang terjadi?" salah satu penumpang bertanya. "Gempa bumi," yang lain menjawab. Tebakan yang tepat. Ibu Lyle bergegas menghubungi suaminya melalui teknologi layar di lengan. Percuma, tidak ada koneksi nirkabel. Secanggih apapun layar di lengannya, tanpa koneksi hanya peranti tak berguna. Jaringan komunikasi dunia padam total. "Apa yang harus kita lakukan?" penumpang bertanya cemas. "Tidak usah cemas, sebentar lagi sistem kereta akan menyala." Seseorang berusaha memberikan kabar baik. "Tidak, sistem kereta tidak akan menyala." Seorang penumpang menggeleng, suaranya serak. Dan itu benar, sesuai prosedur otomatis, saat gempa itu pertama kali terdeteksi oleh sistem kereta bawah tanah, kapsul kereta langsung memberikan respons pertamanya, mengaktifkan rem darurat. Lazimnya, setelah beberapa menit situasi pulih, kapsul kereta akan melaju lagi. Tapi ini bukan gempa biasa yang hanya mengganggu perjalanan 5-10 menit. Jalur kereta bawah tanah runtuh di banyak tempat. Jaringan listrik terputus. Sistem otomatis telah lumpuh. 12 kapsul kereta terbanting keluar dari jalurnya. 2 di antaranya dalam posisi berdiri di dinding lorong, tidak mungkin melanjutkan perjalanan. Saat penumpang masih kebingungan, pintu kapsul dibuka paksa dari luar. Cahaya terang menyinari seluruh kapsul. Seorang petugas kereta berseru, "Semua penumpang harap turun." Lyle menoleh ke arah cahaya dan suara. Ibunya mencengkram erat tangannya. "Semua penumpang harap turun." Petugas mengulangi perintahnya. Penumpang di dalam kapsul menurut, segera beranjak turun, lompat ke rel kereta, termasuk Lyle dan ibunya. Tidak semua penumpang bisa turun. Beberapa terlihat tergeletak dengan badan lebam atau kepala terluka. "Tinggalkan, kita tidak akan sempat membantu mereka." Petugas itu berseru tegas saat beberapa penumpang lain berusaha memeriksa. Kondisi petugas itu juga tidak lebih baik. Pelipisnya berdarah, seragamnya berdebu. Dia membawa lampu darurat kereta, dari sanalah cahaya terang berasal. Tiba di rel kereta, Lyle menatap nanar sekitar. Lorong lembab. 12 kapsul kereta teronggok seperti kaleng rongsokan. Ada 2 petugas di rangkaian kereta bawah tanah. Mereka segera memimpin evakuasi penumpang menuju tangga darurat terdekat yang terdapat setiap jarak 1.200 meter lorong kereta. Tangga darurat itu menghubungkan lorong bawah tanah dengan permukaan kota. "Ayo, semua mengikuti cahaya lampu petugas di depan. Kita harus segera menuju permukaan." Petugas itu berseru lagi. Wajahnya tegang. Gempa bumi adalah ancaman serius bagi sistem kereta bawah tanah. Mereka sudah dilatih menghadapi situasi darurat.
Petugas itu tahu persis kapanpun dalam hitungan menit gempa susulan akan tiba dan situasi akan lebih rumit jika mereka masih di dalam lorong. Menyelamatkan penumpang yang masih bisa berjalan adalah prioritas tingkat pertama. Lyle tersuruk-suruk berjalan di samping ibunya, meringis menahan sakit di betis. Tidak mudah berjalan di lorong kereta, dengan guguran debu masih mengepul. Mereka baru berjalan 100 meter ketika terdengar seruan kecewa di depan. Atap lorong di depan telah ambruk, bebatuan menutup jalan keluar. Kita memutar, mengambil tangga darurat di belakang. Wajah petugas semakin tegang, meski lorong terasa lembab, keringat mengucur dari lehernya. Bagaimana kalau di belakang juga ambruk? Salah satu penumpang bertanya, cemas. Semoga tidak. Ayo cepat-cepat, petugas berseru. Lyle mencengkram jemari tangan ibunya. Usianya baru 13 tahun, tapi itu lebih dari cukup untuk mengerti situasi genting yang sedang dihadapi ratusan penumpang kereta. Penumpang berbalik arah, kembali berjalan, melewati onggokan 12 kapsul kereta. Tidak jelas seberapa besar kerusakan di dinding kapsul. Cahaya dari lampu darurat tidak bisa menerangi seluruh lorong. Lyle menelan ludah, menatap di tengah gelap. Ada banyak penumpang terluka yang tidak bisa ikut dievakuasi di dalam kapsul. Rintihan kesakitan terdengar. Ibunya terus memegang erat tangan Lyle agar fokus terus melangkah maju. Mereka baru berjalan 5 menit. Masih jauh dari pintu darurat yang dituju saat lantai lorong yang mereka pijak kembali bergoyang, membuat penumpang menjerit panik. Lyle memeluk pinggang ibunya. Gentar. Gempa susulan, petugas berseru nyaring. Semua membungkuk. Bukannya menuruti perintah petugas, beberapa penumpang yang panik justru kembali ke kapsul. Debu berguguran di atas kepala. Para penumpang itu berpikiran pendek. Jika atap lorong ambruk, setidaknya di dalam kapsul kereta akan lebih aman. Jangan kembali, petugas yang berdiri paling belakang berusaha mencegah. Tidak mendengarkan, belasan penumpang tetap lari kembali ke kapsul hanya untuk menerima kenyataan saat mereka tiba di kapsul kereta yang tergeletak, atap lorong di atas kepala mereka runtuh, menimbun seluruh kapsul. Tidak berhenti di situ, runtuhan itu menjalar cepat menuju kerumunan penumpang yang tersisa. Lari! Petugas berteriak parau. Tanpa disuruh 2 kali, puluhan penumpang berlari. Langkah kaki Lyle tersuruk-suruk. Ibunya menarik lengannya. Terasa sakit. Cepat Lyle, cepat! Ibunya berteriak. Runtuhan atap mengenai bagian belakang kerumunan penumpang yang berlarian. Belasan tertimbun hidup-hidup. Teriakan mereka hilang ditelan tanah dan bebatuan. Cahaya lampu darurat di belakang yang dipegang oleh petugas juga padam. Kengerian menguar di dalam lorong. Lebih cepat Lyle! Lyle mengangguk. Wajahnya pucat, dadanya berdegup kencang. Dia memaksa kakinya berlari lebih cepat, sudah tidak peduli rambut panjangnya acak-acakan. Wajahnya penuh debu. Saat memutar arah tadi, posisi Lyle dan ibunya paling depan, walau sekarang telah tersusul beberapa penumpang. 40 detik yang terasa lama sekali. Atap lorong akhirnya berhenti runtuh mengejar penumpang. Lantai lorong kereta kembali solid, tidak bergoyang. Gempa susulan sepertinya telah berhenti, menyisakan pemandangan mengenaskan. Nyaris 2/3 penumpang tertimbun di belakang, termasuk salah satu petugas kereta. Hanya belasan penumpang yang selamat. Kalian baik-baik saja? Petugas yang tersisa bertanya, napasnya menderu. Tidak ada yang menjawab pertanyaan itu. Penumpang masih tersengal, 1-2 terbatuk. Lyle menyeka wajahnya yang berdebu. Baru setengah jam lalu ibunya cemas tentang terlambat ke sekolah.
Sekarang mereka justru terjebak di dalam lorong gelap. Jika berhasil keluar, dia benar-benar akan terlambat tiba di sekolah. Dipimpin petugas terakhir, rombongan penumpang yang tersisa melanjutkan perjalanan. 400 meter, pintu tangga darurat itu akhirnya ditemukan. Wajah tegang petugas kereta terlihat menghela napas panjang. Dia membuka pintu, tidak ada masalah. Lalu mengarahkan lampu senter ke atas, mendongak. Tinggi tangga itu sekitar 40 meter, sepertinya juga tidak ada masalah, aman untuk dinaiki. "Anak-anak lebih dulu," petugas berseru. Hanya ada 2 anak-anak di sisa rombongan penumpang, Lyle dan satu lagi seorang anak laki-laki berusia 15 tahun. "Kamu naik lebih dulu," petugas menyuruh anak laki-laki itu. "Kamu akan tiba di ruangan darurat di atas sana. Tunggu yang lain di sana, kamu mengerti?" Anak laki-laki itu mengangguk. "Orang tua anak ini bisa ikut naik sekarang." Petugas menatap kerumunan, mengangkat lampu darurat tinggi-tinggi. Tidak ada yang bergerak maju. "Aku sendirian, 4 kakakku tertimbun di dalam kapsul." Anak laki-laki itu menjawab pelan. Lengang sejenak. "Aku minta maaf tentang itu, Nak," petugas kereta berkata pelan. "Baik, kamu naik sekarang." Anak laki-laki itu segera menaiki anak tangga. Lyle menjadi penumpang kedua yang naik. Ibunya menyusul persis di belakangnya. Tangan kecil Lyle gemetar menggenggam anak tangga. Itu benar-benar tangga darurat. Anak tangga yang terbuat dari besi ditanam di dinding. Lyle seperti menaiki sumur gelap. Tapi mereka tidak punya pilihan lain, hanya itu satu-satunya jalan keluar ke permukaan. Lyle meneguhkan tekad, mulai menaiki anak tangga satu persatu. "Kamu baik-baik saja, Lyle?" ibunya bertanya dari bawah. 5 menit berlalu, mereka sudah setengah jalan naik ke permukaan. Lyle mengangguk, napasnya menderu kencang. Dia tidak kesulitan menaiki anak tangga itu meski pegangan besinya terasa licin, lembab, dan berlumut, karena lama tidak digunakan. Tinggal beberapa meter lagi, permukaan sudah terlihat. Anak laki-laki sebelumnya sudah tiba di atas. Dia bisa bergerak lebih cepat dibanding Lyle. Anak laki-laki itu melongok ke bawah, menunggu. Saat Lyle menghela napas lega, merasa mereka bisa selamat, saat itulah gempa susulan berikutnya tiba. Anak tangga yang dipegang Lyle bergetar, seperti sedang menaiki wahana fantasi. Penumpang yang berada di bawah, yang masih menaiki anak tangga darurat, berteriak panik, mendesak ke atas. Gerakan Lyle justru terhenti. Dia menoleh ke bawah. "Jangan berhenti, Lyle!" ibunya berteriak dari bawah. "Tinggal sedikit lagi, terus naik." Lyle mengangguk, menggigit bibir, segera mempercepat gerakannya. Terdengar suara rekahan dinding, begitu mengerikan. Bagian bawah tangga darurat mulai runtuh, seperti remah roti yang terlepas dan terus menjalar ke atas. Penumpang yang berada paling bawah mulai berjatuhan, bersama bebatuan dan tanah terempas. "Cepat, Lyle!" ibunya berseru panik. Lyle sudah sejak tadi berusaha tiba di atas sana secepat mungkin. Tinggal setengah meter lagi, dia sudah dekat sekali dengan permukaan. Tapi gerakan tanah runtuh tiba lebih cepat. Anak tangga yang dipegang dan diinjak ibunya luruh, juga yang diinjak kaki Lyle. Tubuh Lyle menggantung dengan 2 tangan berpegangan erat di anak tangga terakhir. "Ibu!" Lyle berteriak, menatap ngeri ke bawah. "Jangan berhenti, Lyle!" Ibunya yang telah kehilangan pegangan anak tangga berteriak untuk terakhir kalinya. Balas mendongak menatap Lyle. Tubuh ibunya telah jatuh bersama guguran tanah, terseret ke dalam lorong kereta yang ambruk 40 meter ke bawah sana. Gelap. "Ibu!" Lyle justru melepaskan salah satu tangannya dari anak tangga. Dia kalap hendak meraih tangan ibunya, kehilangan keseimbangan, membuat pegangan satunya ikut terlepas.
Sebelum Lail benar-benar ikut jatuh, satu tangan meraih tas punggungnya dari atas lebih dulu. Anak laki-laki usia 15 tahun yang tiba duluan berhasil menyambarnya. "Naik!" anak laki-laki itu berteriak. "Lepaskan aku!" Lail balas berseru. "Naik, semua lantai akan jatuh." Anak laki-laki itu memaksa menarik paksa tubuh Lail keluar dan berhasil. Lail meronta, dia hendak menolong ibunya. Anak laki-laki itu lebih dulu cekatan menyeret tubuh Lail, menariknya lari melintasi lantai ruangan, menendang pintu, persis sebelum lantai ruangan itu ikut runtuh. Mereka berhasil lompat menyelamatkan diri. Lail dan anak laki-laki itu terjerembab di trotoar. Bangunan tangga darurat di belakangnya lenyap, ambruk ke bawah. Mereka sekarang berada di permukaan, muncul di persimpangan jalan. Hujan gerimis membungkus kota. Lail tersengal, duduk di atas trotoar. Wajahnya pucat. Dia baru saja melewati kengerian yang tidak pernah bisa dia bayangkan sebelumnya. "Ibu," Lail mendesis. "Ibu." Tapi saat Lail berdiri tegak, menyeka wajah yang kotor dan basah oleh air hujan, melihat sekitar, menatap kota, kengerian yang lebih besar terhampar di depan mereka. Kota indah mereka telah hancur oleh gempa bumi berkekuatan 10 skala Richter. Sedikit sekali dalam catatan sejarah ada gempa sekuat itu yang tenaganya mampu menghancurkan benua. Gedung-gedung bertumbangan, jalan layang rebah, penduduk kota berteriak-teriak berlarian menyelamatkan diri. Suara sirine terdengar memekakkan telinga. Kepul asap sepertinya telah terjadi kebakaran menyusul gempa barusan terlihat di mana-mana. Nyaris 90% bangunan hancur lebur. Tapi kota mereka masih beruntung. Kota mereka jauh dari garis pantai. Karena beberapa jam kemudian, tsunami setinggi 40 meter menyapu separuh bumi. Kota-kota di pesisir pantai luluh lantak seperti istana pasir diterpa ombak. "Kamu kenakan jaketku." Anak laki-laki berusia 15 tahun yang berdiri di samping Lail melepas jaketnya, menyerahkannya kepada Lail. Gerimis mulai menderas, seperti menangis, menatap sekitar. Lail selalu suka hujan sejak kecil, tapi hujan kali ini sangat menyakitkan. 4. Lail menjadi yatim piatu sejak hari yang tidak akan pernah dilupakan seluruh dunia. Sejak hari itu pula penduduk bumi belajar tentang letusan gunung berapi. Mereka bisa menjelaskan dengan baik bahwa besar kecilnya letusan gunung berapi diukur lewat Volcanic Explosivity Index atau VEI. Dengan 9 skala lazim dalam pendekatan VEI, mulai dari skala 0 yang paling ringan hingga skala 8 paling mematikan. Sepanjang sejarah, miliaran letusan gunung berapi pernah terjadi. Sebagian besar di antaranya hanya letusan kecil, tidak terasa, dan tidak pernah diingat. Skala 0 hingga 3. Setiap hari selalu ada gunung meletus skala 1. Bahkan ada gunung yang secara konstan meletus setiap beberapa menit. Skala 0. Naik lagi, ribuan jumlahnya adalah letusan sedang. Juga dilupakan begitu saja, hanya masuk dalam berita televisi beberapa menit atau sepotong berita di koran letusan skala 4-5. Ratusan sisanya adalah letusan besar yang mulai dicatat, skala 6-7. Letusan ini terjadi setiap siklus 100 hingga 1000 tahun sekali. Dan terakhir, yang akan terpatri dalam catatan sejarah adalah letusan supervolkanik, skala 8. Jumlahnya tidak banyak, hanya puluhan, tepatnya 42 letusan selama 36 juta tahun terakhir. Tapi dampak yang ditimbulkan mengubah kehidupan.
Ketika Gunung Tambora meletus 5 April 1815, sejarah mencatat suara ledakannya terdengar hingga 1.200 km. Letusannya menyebabkan perubahan iklim dunia. Abunya menutupi langit hingga belahan benua lain, membuat tahun itu dikenal dengan sebutan tahun tanpa musim panas. Letusan Gunung Tambora masuk skala 7. 68 tahun setelah Tambora, Gunung Krakatau meletus 26 Agustus 1883. Letusannya juga terdengar hingga ribuan kilometer, menghancurkan 165 desa dan kota di sekitarnya, menimbulkan tsunami belasan meter, menewaskan puluhan ribu penduduk, tapi letusan Krakatau hanya masuk skala 6, lebih kecil dibanding Tambora. Salah satu contoh letusan skala 8 adalah letusan 73.000 tahun lalu ketika Gunung Purba, Gunung Toba, meletus dengan kekuatan 100 kali dibanding Tambora. Abu letusannya menutup separuh lebih permukaan bumi. Selama 6 tahun bumi mengalami musim dingin atau yang disebut volcanic winter. Jumlah penduduk yang saat itu baru berkisar 1 juta orang menyusut hingga tinggal 10.000 orang, menciptakan situasi yang disebut para ahli sebagai population bottleneck. Penduduk bumi yang tersisa di benua Afrika melakukan migrasi setelah kejadian tersebut. Inilah salah satu super volkanik. Karena sangat besarnya letusan tersebut, kawah Gunung Toba sekarang berubah menjadi danau luas. Penduduk bumi mungkin abai soal fakta itu, tapi siklus ledakan mega raksasa seperti Gunung Toba dalam catatan sejarah selalu terjadi setiap siklus 10.000 hingga 100.000 tahun sekali. Dan kali ini, setelah melewati milenium baru, jadwalnya kembali datang. Alam menjaga keseimbangannya dengan caranya sendiri. Tidak bisa ditebak secara akurat kapan dan di mana letusan itu akan terjadi, dan runyamnya juga tidak bisa dicegah dengan cara apapun. Lail menjadi yatim piatu sejak hari tidak terlupakan tersebut. Dia menatap kosong kehancuran kotanya pada pagi yang gerimis itu. "Kamu baik-baik saja?" Anak laki-laki usia 15 tahun bertanya. Mereka berdua masih berdiri di perempatan jalan pusat kota. Lail mengangguk, menyeka matanya. Dia sedang menangis. Air hujan membuat air matanya tidak terlihat. "Kita harus mencari tempat berteduh sebelum hujan deras," anak laki-laki itu berkata pelan. Dia lantas memegang lengan Lail, mengajaknya berlari menembus gerimis sekaligus riuh rendah akibat gempa. Hampir tidak ada bangunan yang utuh sepanjang jalan. Reruntuhan gedung memenuhi jalan, bongkahan bangunan raksasa melintang, meremukkan mobil-mobil. Beberapa bus terguling. Penduduk yang selamat berada di luar, tidak ada yang berani masuk kembali ke dalam bangunan. Selain karena khawatir gempa susulan, konstruksi bangunan yang retak-retak mengkhawatirkan. Anak laki-laki itu berlari menuju taman kota, 200 meter dari lubang tangga darurat kereta bawah tanah. Itu pilihan cepat yang brilian. Mereka berteduh di bawah rumah-rumahan plastik. Lail tahu tempat itu. Dia sering diajak ayahnya pergi ke taman kota, bermain di hamparan pasir atau menaiki bebek-bebekan di danau dekatnya, atau hanya duduk di bawah rumah-rumahan plastik sambil menghabiskan es krim. "Apa kabar ayahnya?" Lail menyeka wajah yang basah. Jaket yang dia kenakan menutup hingga kepala. Seragam sekolahnya kering. "Mungkin ayah baik-baik saja," Lail berkata dalam hati, mencoba menghibur dirinya sendiri. Dia pernah menonton acara televisi tentang gempa bumi. Itu hanya terjadi radius ratusan kilometer. Lail tidak punya ide sama sekali jika gempa tadi telah menghancurkan 2 benua dan kota tempat ayahnya bekerja akan terhapus total dari peta, dihantam tsunami setinggi 40 meter
Yang sebenarnya terjadi, ayah Lail panik dan berusaha menghubungi ibunya namun sia-sia. Tidak ada jaringan komunikasi yang aktif. Dan 6 jam lagi, gelombang laut maha dahsyat akan menghabisi pesisir pantai. "Siapa namamu?" anak laki-laki itu bertanya, mengibaskan air dari rambutnya, bagian atas seragam sekolahnya basah. "Lail," jawabnya pendek. "Namaku Esok." Lail mengangguk, memperhatikan anak laki-laki yang sejengkal lebih tinggi dibanding dirinya. Seragam sekolah mereka sama. "Kamu satu sekolah denganku?" Esok bertanya lebih dulu. Lail mengangguk lagi. Ada banyak murid di sekolahnya, dari kelas 1 hingga kelas 12. Dia tidak ingat satu persatu, termasuk anak laki-laki yang berteduh bersamanya sekarang. "Aku kelas 10, ini hari pertama kita sekolah, tapi sepertinya tidak akan ada sekolah hari ini. Juga besok-besoknya." Anak laki-laki itu menghembuskan nafas. "Apakah mereka mungkin masih selamat?" Lail bertanya dengan suara kalut, seperti takut mendengar jawabannya. "Selamat? Siapa?" "Ibuku yang terjatuh di lubang tangga. Apakah mungkin masih selamat?" Hening beberapa detik, menyisakan suara hujan yang jatuh di luar rumah-rumahan plastik. Mereka berdua persis berdiri di depan jendela rumah-rumahan berwarna oranye yang terbuka lebar. Di kejauhan suara sirene sahut menyahut. Sepertinya tim evakuasi yang tersisa mulai bekerja. Juga pasukan pemadam kebakaran, polisi, dan petugas-petugas kota. Esok menggeleng. Tidak akan ada yang selamat. Juga 4 kakakku. Mereka tertimbun reruntuhan lorong kereta. Lail menyeka matanya, sedih memikirkan ibunya yang ditelan reruntuhan tanah. 4 kakak laki-lakiku. Esok mengusap wajahnya, juga terlihat sedih. Mereka selalu saja terlambat pergi ke sekolah, sibuk bertengkar, saling menjaili, menyembunyikan sepatu, dan aku jadinya ikut terlambat ke sekolah. Seharusnya kami sudah berangkat 30 menit sebelum kapsul kereta yang tadi. Tapi entahlah, kalaupun tepat waktu, mungkin sama saja. Gedung sekolah roboh, setidaknya aku bersama mereka saat-saat terakhir. Lail menatap wajah Esok. Mereka senasib, kehilangan orang yang disayangi di lorong kereta tadi. "Apa yang harus kita lakukan sekarang?" "Menunggu hujan reda," Esok menjawab pelan. "Setelah itu kita bisa pulang memeriksa rumah." "Kamu punya keluarga di rumah?" Lail menggeleng. Ayahnya di luar negeri. Dia tidak tahu harus kemana sekarang. "Kalau begitu, sementara waktu kamu bisa ikut denganku. Ibuku ada di rumah, semoga dia baik-baik saja." Esok mengusap rambutnya sekali lagi. Suaranya tidak seyakin itu. Lail terdiam, menatap hamparan pasir yang basah di depan mereka. Pagi itu, pada hari yang selalu diingat penduduk bumi, saat Lail kehilangan seluruh keluarganya, dia justru menemukan seseorang yang akan penting dalam hidupnya 8 tahun kemudian. Lail bertemu dengan Esok, anak laki-laki yang sejak dini sudah istimewa, dan kisah ini, terlepas dari kecamuk akibat gunung meletus skala 8 VEI, sejatinya adalah tentang mereka. Dalam kehidupan Lail, hal-hal penting selalu terjadi saat hujan. Juga seperti saat itu, saat Lail berdiri menatap keluar jendela plastik rumah-rumahan berwarna oranye, menatap hujan yang makin deras, seolah menyampaikan duka cita bagi penduduk kota. Esok adalah anak bungsu dari 5 bersaudara. 2 diantaranya kembar. 4 kakaknya laki-laki dan dia sehari-hari terbiasa menghadapi sibling rivalry, membuatnya matang lebih cepat. Ayahnya meninggal saat Esok masih 2 tahun.
Sejak saat itu, mereka 5 bersaudara harus mandiri. Ibunya sibuk bekerja, membuka toko kue di rumah, tempat yang mereka tuju 1 jam kemudian. Hujan reda, menyisakan basah. Tidak ada bus kota, apalagi kereta bawah tanah. Transportasi lumpuh total. Mereka berjalan kaki menuju rumah yang searah. Rumah Lail lebih dulu, kemudian rumah toko kue keluarga Esok. Hampir 8 kilometer menuju rumah Lail, kedua anak itu berjalan melewati seluruh kesedihan kota. Sesekali mereka berhenti menatap gedung yang pernah mereka kunjungi, yang sekarang hancur. Mereka susah payah melewati reruntuhan bangunan, mendaki tram yang terbalik dan melintang di jalan, memutar jalan karena jembatan runtuh. Mereka berpapasan dengan mobil pemadam kebakaran, ambulans, polisi, dan petugas kota lainnya yang memberikan pertolongan pertama. Mereka tidak banyak bicara, terus berjalan. Esok dengan sabar membantu Lail melewati hambatan di jalan, memegangi tangannya saat memanjat reruntuhan, menjaganya, dan memastikan Lail baik-baik saja. Mereka berdua berhenti lama di kolam air mancur Central Park, landmark paling terkenal di kota. Seharusnya kolam itu terlihat indah. Air mancurnya setinggi 11 meter, burung-burung merpati yang hinggap di pelataran, kursi-kursi taman yang dipenuhi warga kota, juga turis yang asyik berfoto tidak ada lagi di kolam itu, digantikan bongkahan pucuk gedung. Ini tempat favorit Lail, dia suka pergi ke kolam air mancur bersama ayah dan ibunya. Mereka tiba di rumah Lail 1 jam kemudian. Lail terduduk di jalanan, menangis tanpa suara. Kompleks rumahnya sudah rata dengan tanah. Entahlah apakah ada tetangga yang selamat. Sejauh mata memandang hanya reruntuhan yang ada. Pagar rumah roboh. Jendela, pintu, genting, semen, dan batu bata berserakan. Juga toren air berwarna oranye menggelinding di jalan. 15 menit membiarkan Lail tenggelam dalam kesedihan. Esok menyentuh pundak Lail. Aku harus segera ke rumahku, Lail. Kamu mau ikut? Lail hendak menggeleng. Ini rumahnya. Dia tidak akan kemana-mana. Jika ayahnya selamat, kembali ke kota ini, tempat pertama yang dituju ayahnya adalah rumah mereka. Tapi tidak ada yang bisa dia lakukan sekarang di sini. Bagaimana jika malam tiba? Dia akan bermalam di mana? Lail tidak punya saudara di kota itu. Kakek nenek dan saudara kedua orang tuanya tinggal di kota lain, dan dia tidak tahu kabar mereka. Ayo Lail, kamu lebih baik ikut bersamaku. Semoga toko kue baik-baik saja, dan saluran teleponnya masih bisa digunakan. Kamu bisa menghubungi keluargamu dari sana. Esok memberikan alasan baik. Lail mengangguk, beranjak berdiri. Sekali lagi dia menatap rumahnya yang tinggal tumpukan puing. Kemudian melangkah pelan di belakang Esok. Toko kue itu 2 kilometer dari rumah Lail. Mereka kembali berjalan dalam diam, sibuk dengan pikiran masing-masing. Lail memikirkan ibunya di lorong kereta bawah tanah. Bagaimana mengambil tubuh ibunya dari sana? Esok yang berjalan di depan memikirkan ibunya di rumah. Apakah ibunya selamat? Hanya ada satu bangunan yang masih berdiri di sepanjang jalan itu. Toko kue. Esok berlari melihatnya. Dadanya berdegup lebih kencang. Wajahnya terlihat harap-harap cemas. Dia mendorong pintu toko. Gempa bumi membuat pintu itu terjepit, tidak bisa dibuka. Esok tidak sabaran memukul jendela kaca yang sudah pecah separuh dengan ranselnya. Lantas masuk lewat jendela. Rak-rak toko terbalik. Kue kering berserakan di lantai. Plafon toko runtuh di beberapa bagian, membuat lantai semakin berantakan. Tepung terigu tumpah.
Esok berseru-seru memanggil ibunya. Matanya awas memeriksa. Ini jam buka toko, ibunya pasti ada di dalam toko. Sementara Lail menunggu di luar, menatap lewat jendela kaca yang pecah. Di sekitar mereka, sirine ambulans meraung. Beberapa petugas kesehatan telah tiba di bagian kota itu. Beberapa jam lalu, Lail tidak mengenal Esok. Anak laki-laki usia 15 tahun itu bukan siapa-siapanya. Tapi detik itu, sambil mengepalkan jemarinya, menatap Esok yang memeriksa khawatir seluruh sudut toko, Lail sungguh berdoa, semoga ibu Esok selamat. Semoga masih ada keajaiban tersisa.